Pasang kekasih yang sudah cukup lama pacaran. Nggak main-main, mereka pacaran hampir 5 tahun lamanya. Mereka menjalani hubungan secara backstreet. Masalahnya orang tua dari keduanya nggak menyetujui hubungan mereka. Orang tua si perempuan menjaga secara ketat anak mereka, pokoknya jangan sampai ketemu si laki-laki. Tapi si perempuan ini nggak hilang akal. Suatu hari, dia ngatur rencana untuk bisa ketemu dengan pacarnya. Tapi nggak ada yang sangka kalau hari itu adalah hari terakhir si bapak melihat anaknya dalam keadaan hidup. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Teman-teman tahu nggak, ada lagu yang liriknya kayak gini. Bila aku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Kata-kata walau tak ada cinta, sehidup semati, itu ada hubungannya dengan kasus yang akan saya bahas di episode kali ini. Cerita ini berawal dari sepasang kekasih yang sudah cukup lama pacaran. Nggak main-main, mereka pacaran hampir 5 tahun lamanya. Di mata teman-teman mereka itu pasangan yang saling cinta, romantis, dan jarang ada konflik. Tapi sebenarnya ada satu masalah yang nggak semua orang tahu. Mereka menjalani hubungan secara backstreet atau diam-diam. Karena masalahnya orang tua dari keduanya nggak menyetujui hubungan mereka. Bahkan sampai ketika mereka ini sama-sama sudah punya pekerjaan yang cukup mapan dan berencana menikah, kedua pihak orang tua ini tetap nggak setuju. Dan bahkan akhirnya orang tua si perempuan menjaga secara ketat anak mereka, pokoknya jangan sampai ketemu si laki-laki. Walaupun si perempuan ini sudah kerja, setiap pagi berangkat kerja dan waktu pulang, dia diantar jemput oleh bapaknya. Pokoknya harus dipastikan anak ini dalam kendali kami. Tapi si perempuan ini nggak hilang akal. Suatu hari, dia ngatur rencana untuk bisa ketemu dengan pacarnya. Karena saat itu, dia sudah nggak kuat lagi memendam rindu. Perempuan ini di pagi hari diantar oleh bapaknya ke tempat kerja seperti biasa. Tapi waktu tengah hari, dia izin pulang lebih awal. Dia bilang ke atasannya kalau salah satu anggota keluarganya kritis dan masuk rumah sakit. Ya kalau sudah begitu pasti diizinkan pulang. Tapi nggak ada yang sangka kalau hari itu adalah hari terakhir si bapak melihat anaknya dalam keadaan hidup. Waktu sang ayah ini mau menjemput anaknya, dia kaget karena kata teman-teman kerjanya, anaknya ini udah pulang duluan tadi. Katanya malah orang tuanya itu ada yang kritis masuk rumah sakit. Si ayah kaget. Ditambah lagi waktu bagian HRD kantor ngasih tahu, ini bukan pertama kalinya loh Pak. Beberapa hari sebelumnya, anaknya ini sering izin di siang hari, pergi entah kemana, ngakunya sih yang nebus obat, ganti jaga di rumah sakit, tapi dia kembalinya itu deket-deket jam pulang. Dan sang ayah pun makin kaget. Dia sadar kalau anak gadisnya sudah berbohong. Awalnya si bapak ini ngira kalau si anak pergi sama teman-temannya. Dia mikir ya mungkin si anak ini stres gara-gara kami kontrol terus. Sang ayah kemudian bersama beberapa orang temannya mencoba mencari anak gadisnya ini ke rumah teman-temannya yang dia tahu. Tapi nggak ada satupun yang tahu di mana anak gadisnya ini berada. Sehingga nggak sadar pencarian terus dilakukan sampai lewat tengah malam.
Dan akhirnya sang ayah pun sadar, si anak gadis saya pasti dibawa lari oleh laki-laki pacar yang kami gak restui itu. Sang ayah kemudian dalam keadaan penuh emosi, dia ajak teman-temannya buat geruduk rumah si laki-laki. Tapi untungnya teman-temannya ini masih bisa nenangin si ayah. Mereka bilang, "Bapak jangan emosi. Lebih baik kita lapor dulu ke pihak yang berwenang. Jangan sampai nanti kelepasan kita ini melakukan hal-hal yang di luar batas." Dan si bapak pun setuju. Bersama dengan istrinya, sang bapak ini melapor ke pihak yang berwenang. Dia bilang anak kami menghilang dan kami curiga kalau dia pergi bersama laki-laki mantan pacarnya. Ditemani oleh pihak yang berwenang, mereka semua pergi ke rumah si mantan pacarnya ini. Waktu sampai di rumah, kedua orang tua si laki-laki ini kaget. Kok tiba-tiba ada banyak orang bareng pihak yang berwenang datang ke rumah mereka. Sambil mencoba tetap tenang, si bapak ini ngasih tahu duduk perkaranya. Si bapak ini bilang, "Kami berjanji tidak akan memperpanjang masalah asal anak kami pulang." Nah, orang tua si laki-laki tadi tambah heran. "Loh, anak kami juga dari kemarin itu nggak pulang. Tadi sekitar jam 10 dia tuh ngabari kalau dia itu nginep di rumah kakaknya." Akhirnya orang tua si perempuan dan orang tua si laki-laki bersama pihak yang berwenang pergi ke rumah kakak si laki-laki tadi. Sampai di sana kakak si laki-laki membenarkan, "Oh iya, tadi itu sekitar jam 10 adik saya datang ke rumah. Saya agak khawatir karena adik saya kayak linglung. Keadaannya juga berantakan, bajunya basah kuyup. Dan dia cuma bilang, 'Kak, aku mohon malam ini aku mau tidur di sini. Aku nggak bisa pulang dulu.' Karena iba si kakak ini memperbolehkan adiknya buat tinggal di situ sementara. Dia pikir ya nanti kok sudah agak tenang baru ditanyai. Dan saat itu si adik ini ada di kamar tamu. Begitu adiknya ini keluar dari ruang tamu, dia lihat di situ ada kedua orang tua pacarnya. Dan langsung si laki-laki ini bersujud di kaki orang tua pacarnya sambil nangis minta ampun. Dia bilang, "Saya mohon ampun, saya nggak bisa melindungi anak om dan tante." Dia terus nangis sampai histeris. Dan setelah pelan-pelan ditenangkan, dengan terbata-bata, si laki-laki ini pun cerita bahwa kemarin mereka memang janjian ketemu untuk yang terakhir kali. Mereka ketemu di sebuah perkebunan yang cukup sepi supaya nggak ada orang yang tahu. Dan di situ si laki-laki ini udah bilang, "Lebih baik kita putus saja. Toh hubungan kita tuh nggak mungkin lanjut tanpa restu orang tua." Tapi katanya si perempuan ini nggak terima. Perempuan ini tiba-tiba bilang, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Daripada kamu putusin aku, lebih baik aku bunuh diri aja. Aku loncat ke sumur itu." Perempuan itu nunjuk ke sebuah sumur yang terletak gak jauh dari tempat mereka berdiri. Si laki-laki ini sempat negur, "Kamu jangan gegabah. Ingat, kamu masih ada orang tua. Kamu masih punya masa depan. Kita nanti bakal masih tetap menjadi silaturahmi kok." Tapi si perempuan ini sambil menangis, dia lari ke sumur dan dia loncat ke dalam sumur. Si laki-laki ini nyusul pacarnya, tapi ketika dia sampai ke dasar sumur, semuanya sudah terlambat. Si perempuan ini sudah nggak bernafas, nadinya sudah nggak ada, dan perempuan ini sudah meninggal dunia. Kata si laki-laki saat itu, dia benar-benar ngerasa semuanya kayak mimpi. Dan dengan susah payah, dia naik ke atas dan dia sempat berjalan ke sana kemari dengan linglung sampai akhirnya dia memutuskan buat pulang ke rumah kakaknya. Karena kata si laki-laki, "Saya nggak sanggup menghadapi kedua orang tua saya."
Waktu pihak yang berwenang nanya, jadi sekarang jasad dari pacarmu itu masih di dalam sumur? Si laki-laki mengiyakan. Pihak yang berwenang kemudian bersama dengan orang tua kedua belah pihak, mereka menuju sumur tersebut dan ketika mereka melihat ke dalam sumur, benar, jasad sang perempuan masih di sana. Waktu jasadnya ini berhasil diangkat, ibu dari si perempuan ini langsung pingsan. Sebelumnya dia sempat teriak-teriak nangis. Dia bilang, kok kamu tega sama bapak, sama ibu? Apa kamu tuh gak mikirkan kami? Kami itu cuman mau yang terbaik bagi anak kami. Kami tuh gak mau nyakitin kamu. Kedua orang tua si perempuan ini benar-benar dirundung rasa bersalah yang hebat. Sampai mereka meminta agar jasad anak mereka bisa langsung dimakamkan. Tapi karena ini kematian gak wajar, pihak yang berwenang memutuskan untuk tetap memeriksa jasad si anak ini. Jasad perempuan ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Dan hasil pemeriksaan dokter forensik mengungkap satu kenyataan yang sangat di luar dugaan. Ketika diperiksa oleh dokter forensik, badan si perempuan ini penuh luka memar dan lecet. Tapi ada satu luka yang agak aneh. Di bagian leher ada luka yang bentuknya seperti kupu-kupu. Luka memarnya itu ya memanjang di bagian leher sini, lalu di kanan dan di kiri itu agak luas seperti sayap kupu-kupu. Dan gak cuma itu, ada juga luka lecet yang berbentuk bulan sabit seperti cetakan kuku. Waktu dilakukan otopsi, tulang lidahnya ini patah, menunjukkan bahwa pada lehernya ini ada penekanan yang sangat kuat sampai mematahkan tulang lidah. Pembuluh darah di leher, tenggorokan, kerongkongan, itu juga ada luka memar. Waktu diperiksa saluran nafasnya, sama sekali nggak ada pasir, ataupun di paru-parunya itu nggak ada tumbuhan air. Karena misalkan seorang itu masih bernafas ketika masuk ke air, kan airnya akan terhirup. Biasanya di jaringan paru-parunya akan ketemu tumbuhan air yang bentuknya itu kecil sekali, cuman bisa dilihat di bawah mikroskop, namanya diatom. Dan waktu lambung si perempuan ini dibuka, sama sekali nggak ada air. Ini menunjukkan bahwa ketika korban ini masuk ke dalam air, korban sudah tidak bernafas. Dan luka pada leher tadi, bentuknya dan polanya sesuai dengan luka cekik. Dan setelah hasil pemeriksaan dari dokter forensik ini selesai dan dilaporkan ke pihak yang berwenang langsung menahan pacarnya tadi untuk diinterogasi. Waktu diinterogasi, awalnya si laki-laki ini menyangkal. Dia bilang ya kejadiannya seperti yang dia ceritakan pertama kali tadi. Bahwa si perempuan tadi memang bunuh diri. Tapi pihak yang berwenang kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan dokter forensik. Dan saat itu terbukti bahwa si laki-laki adalah orang terakhir yang melihat si perempuan ini dalam keadaan hidup. Setelah itu, sang laki-laki tidak bisa berkutik lagi. Dia pun mengakui apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Laki-laki itu cerita bahwa waktu mereka bertemu, memang dia ini mau memutuskan hubungannya dengan si perempuan. Dan alasannya bukan cuma gara-gara mereka nggak direstui, tapi si laki-laki ini sudah punya pacar baru. Dia bilang ya selama ini kita hubungannya sembunyi-sembunyi. Aku kan lama-lama capek. Aku tuh ya pengen punya hubungan yang normal kayak laki-laki seusiaku. Bisa bebas mesra-mesraan, nggak takut ketangkap orang tua. Jadi lebih baik kita putus aja deh. Si perempuan ini nggak terima. Perempuan ini malah menuntut laki-laki ini mau bertanggung jawab. Karena si perempuan ini sudah kehilangan keperawanannya, dia kasih ke si laki-laki.
Si laki-laki ini menolak. Dia bilang, kita kan melakukannya suka sama suka. Kita udah dewasa. Kamu mau melapor ke siapa? Kamu melapor ke polisi juga percuma. Si perempuan ini kemudian mengancam akan menyebarkan apa yang sudah dilakukan si laki-laki ini ke semua teman mereka. Saat itu si laki-laki panik, dia gelap mata, dia takut nama baiknya tercoreng, dan akhirnya dia pun mencekik pacarnya tadi. Si perempuan tadi sempat berontak melawan, tapi tenaganya nggak sebanding dengan si laki-laki. Dan akhirnya sang perempuan pun meregang nyawa di tangan kekasih yang sangat dia cintai. Setelah pacarnya ini nggak bernyawa, si laki-laki ini kemudian membopong jasad pacarnya lalu diceburkan ke dalam sumur. Dia mengarang cerita bahwa si pacarnya ini mencoba bunuh diri. Dan saking niatnya dia mengarang cerita, dia sempat menimba air sedikit dari sumur dan dia basahi badannya. Dan setelah itu, dia baru pergi ke rumah kakaknya. Akhirnya, si laki-laki tadi pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dan setelah itu, sumur pun ditutup secara permanen. Tapi ada rumor yang mengatakan kalau sumur itu angker. Pernah ada orang yang lewat sumur itu dan mereka mendengar ada suara perempuan minta tolong dari dalam sumur. Setelah didatangi, mereka nggak lihat apa-apa. Dan mereka sadar kalau sumur itu sudah disemen. Dan sampai saat ini, sumur tersebut masih ada di tengah perkebunan itu. Dan gak ada yang berani dekat-dekat. Dari cerita tadi kita bisa belajar kalau kita tuh gak bisa berharap pada manusia yang hatinya gampang berubah-berubah. Yang tadinya bucin, bisa aja berubah jadi pembunuh yang sangat sadis seperti laki-laki tadi. Manusia itu hatinya gampang sekali berubah. Dan pada saat perasaannya berubah tadi, yang namanya semua rasa sayang, kenangan, semuanya seolah-olah hilang gitu aja. Dan satu lagi, yang namanya firasat keluarga, apalagi orang tua, seringkali benar. Karena orang tua yang waras tidak akan pernah mau anaknya sengsara. Apa yang dilakukan orang tua, semuanya demi kebaikan anaknya. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.